kami dari kelompok 5, saya Rayani, Saya Nurul Hikmah, saya Lia. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, materi bab 5, yaitu penerapan pendekatan saintifik. Pertanyaan nomor 1, apakah ada kekurangan dari penerapan pendekatan saintifik ini? Jawabannya, pendekatan saintifik dalam pendidikan memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, kompleksitas metode. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Meskipun demikian, banyak dari kekurangan ini dapat diatasi dengan perencanaan yang baik serta penyesuaian metode pengajaran agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Pertanyaan nomor 2, mengapa pendekatan saintifik perlu diterapkan dalam proses pembelajaran? Jawaban, pendekatan saintifik perlu diterapkan dalam proses pembelajaran karena menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa. Berikut beberapa alasan mengapa pendekatan ini penting. Yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jadi, secara keseluruhan, pendekatan saintifik tidak hanya memperkaya pengetahuan siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan sikap. Pertanyaan nomor 3, apakah setiap mata pelajaran bisa cocok digunakan untuk pembelajaran pada semua pelajaran? Jawabannya tidak. Semua metode pembelajaran cocok untuk semua mata pelajaran. Misalnya dalam matematika, pendekatan berpikir analitis dan penyelesaian masalah memungkinkan lebih efektif. Sementara dalam seni, pendekatan kreatif dan eksploratif mungkin lebih sesuai. Penggunaan eksperimen dan praktikum bisa lebih cocok untuk sains, sedangkan penggunaan diskusi dalam analisis teks lebih cocok untuk mata pelajaran seperti sejarah atau sastra. Pertanyaan yang keempat, apakah pendekatan saintifik dapat digunakan dalam kurikulum Merdeka? Jawabannya, pendekatan saintifik dapat digunakan dalam berbagai kurikulum, termasuk kurikulum Merdeka. Pendekatan ini menekankan pada pengamatan, penelitian, eksperimen, dan penalaran. Logis untuk pemecahan masalah, dapat memahami konsep. Dalam kurikulum Merdeka, pendekatan ini dapat digunakan untuk mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan. Penelitian yang diperlukan untuk masa depan yang beragam dan dinamis. Misalnya, siswa dapat diajak untuk merancang eksperimen atau proyek penelitian yang relevan dengan konten kurikulum Merdeka. Kemungkinan untuk pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 5. Langkah pembelajaran yang tepat dengan menggunakan saintifik untuk mencapai kompetensi adalah? Jawabannya, langkah-langkah pembelajaran saintifik yang tepat untuk mencapai kompetensi meliputi: yang pertama, pengamatan. Mengamati fenomena atau masalah yang ingin dipelajari. Yang kedua, pertanyaan. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan topik tersebut. Yang ketiga, hipotesis. Membuat hipotesis atau perkiraan tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang keempat, percobaan atau eksperimen. Melakukan eksperimen atau pengumpulan data untuk menguji hipotesis. Yang kelima, analisis. Menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen untuk menarik kesimpulan. Yang keenam, kesimpulan. Menyimpulkan temuan dari analisis data dan mempertimbangkan implikasinya. Yang ketujuh, komunikasi. Mengkomunikasikan temuan dan kesimpulan kepada orang lain dengan jelas dan terstruktur. Pertanyaan nomor 6. Faktor apa yang dipertimbangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya adalah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi: yang pertama, gaya belajar siswa. Mengidentifikasi cara terbaik siswa untuk memahami dan memproses informasi. Yang kedua, tingkat kemampuan. Memahami tingkat penguasaan materi dan kemampuan siswa secara individual.
Yang ketiga, minat dan motivasi. Mengenali minat dan motivasi siswa untuk menghadirkan materi yang menarik dan relevan bagi mereka. Yang keempat, kebutuhan khusus. Memperhatikan kebutuhan khusus siswa seperti siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau bahasa kedua. Yang kelima, pengalaman sebelumnya. Memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki siswa dalam topik tertentu. Yang keenam, kepribadian. Mengakomodasi gaya belajar dan kepribadian siswa dalam penyajian materi pembelajaran. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran. Menyesuaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang berbeda bagi setiap siswa. Pertanyaan nomor 7. Pendekatan saintifik merupakan suatu prosedur atau proses, yakni langkah-langkah sistematis yang perlu dilakukan untuk. Jawaban: pendekatan saintifik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh adalah akurat, dapat diuji, dan dapat diandalkan. Izin menambahkan, pendekatan saintifik merupakan suatu prosedur atau proses yang sistematis yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah. Izin menambahkan lagi, penerapan pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran di sekolah bertujuan untuk membiasakan siswa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.